Halo guys, ketemu lagi di channel Cerita Singkat. Siap buat lanjutin petualangan para malaikat debt collector kita di serial 12 episode kedua? Tapi buat yang belum subscribe, silahkan di-tap dulu tombol subscribe-nya ya. Dan episode lengkap film ini bisa kamu cek di kolom deskripsi. Oke, nggak pakai lama, kita langsung terjun ke alur ceritanya. Episode kedua dimuka dengan Tae-san yang sedang termenung. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah era yang kelihatannya seperti zaman Joseon di Korea. Di sana kita lihat Tae-san versi muda yang lagi jalan-jalan di pasar bareng Mir. Suasananya beda banget, mereka kelihatan lebih ceria. Mir dengan antusias mau beliin hadiah buat Bang Wul, salah satu anggota mereka yang suka tidur panjang selama musim dingin. Tapi suasana damai itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba sekelompok bandit datang dan bikin onar di pasar. Mereka merampok para pedagang dengan brutal. Awalnya, Tae-san ngelarang Mir buat ikut campur. Ini adalah aturan utama mereka. Tapi Mir nggak tega lihat para pedagang yang nggak berdaya. Apalagi setelah salah satu ibu pedagang dengan berani melawan para bandit itu. Tae-san akhirnya maju sendirian. Dengan mudahnya, dia ngalahin para bandit itu. Tapi, di tengah kekacauan, salah satu bandit yang tersisa nyaris menyerang warga. Tanpa pikir panjang, Mir yang panik langsung menggunakan kekuatannya. Dia melepaskan hembusan angin kuat dari tangannya yang bikin para bandit terpental. Para bandit kalah, tapi masalah yang lebih besar baru aja dimulai. Para penduduk desa yang mereka tolong bukannya berterima kasih, malah ketakutan setengah mati. Mereka melihat kekuatan Mir dan langsung menuduhnya sebagai iblis atau siluman. Malamnya, mimpi buruk itu terjadi. Beberapa penduduk datang membawa berbagai makanan dan minuman sebagai ucapan terima kasih. Dengan berat hati, Tae-san akhirnya menerima. Tetapi, ternyata minumannya sudah diberikan obat tidur. Saat mereka pingsan, para penduduk desa yang sama, yang siangnya mereka tolong, ternyata datang menyerbu tempat tinggal para malaikat. Mereka berhasil mengikat Mir di tiang dan bersiap buat membakarnya hidup-hidup, sambil teriak-teriak menyebutnya iblis. Tae-san dan anggota lainnya akhirnya sadar dan langsung panik mencari Mir. Tae-san berhasil menemukan Mir tepat waktu. Dengan amarah yang meluap, dia melepaskan Mir dan menghadapi para manusia yang udah mengkhianati mereka. Momen ini adalah titik balik bagi Tae-san. Sambil menatap para manusia yang pengecut dan penuh ketakutan itu, Tae-san mengucapkan sebuah sumpah. Dia bilang, mulai saat ini, selama mereka hidup, mereka tidak akan pernah lagi ikut campur dalam urusan manusia. Inilah akar dari trauma dan kebencian Tae-san. Pengkhianatan dari makhluk yang seharusnya mereka lindungi. Setelah adegan flashback yang emosional itu, kita langsung dibawa ke masa kini, di mana Okwi, si roh jahat yang baru bangkit, lagi ngobrol sama Samin, si pendeta yang ngebangkitin dia. Okwi ini karakternya arogan dan kuat banget. Dia meremehkan Samin yang ternyata nggak punya kekuatan apa-apa setelah gerbang neraka ditutup ribuan tahun lalu. Samin pun ngejelasin rencananya. Dulu, saat para malaikat membunuh iblis kuat bernama Haetai, Haetai meninggalkan 3 buah batu jiwa atau Soul Stone. Rencananya adalah mengumpulkan ketiga batu jiwa itu, lalu menyalurkan energinya ke sebuah benda pusaka bernama Dragon Soul. Kalau berhasil, kekuatan Haetai bisa dibangkitkan kembali dan kekuatan itu akan jadi milik Ogwi. Imbalannya buat Samin, kehidupan abadi. Ogwi setuju, tapi dengan ancaman. Kalau Samin berani macam-macam, kepalanya bakal dipenggal. Oke, jadi sekarang kita tahu misi utama para penjahat di season ini. Balik lagi ke geng malaikat, suasana langsung berubah jadi lebih ringan. Kita lihat tim Angel Capital lagi pada lari pagi di pinggir sungai Han. Di sini kita bisa lihat sifat asli mereka. Doni, si malaikat babi, super malas dan cuma pengen makan ramyeon. Malsuk, si malaikat kuda, galak dan disiplin banget. Sementara Kangji, si malaikat anjing, orangnya sabar dan selalu jadi penenah. Adegan paling kocak adalah waktu Doni yang lagi asik makan, malah berantem sama seekor anjing kecil. Doni ngaku bisa baca pikiran si anjing dan bilang kalau anjing itu ngejek dia gendut. Mereka adu gonggong sampai pemilik anjing datang dan ngira Doni orang gila.
Adegan ini jadi selingan komedi yang nyegerin banget, sekaligus nunjukin betapa mereka udah berusaha hidup normal kayak manusia. Di sisi lain, Mir mulai merasakan ada yang gak beres. Dia merasakan kehadiran energi jahat di sekitarnya ketika berpapasan dengan Ogui di kota. Saat dia sedang minum wine di sebuah bar, dia mendapatkan sebuah visi yang mengerikan. Dan di saat yang kurang tepat itu, dua orang lelaki hidung belang mencoba menggoda Mir. Tentu saja, keduanya langsung dihajar dengan mudah. Sementara itu, Taisan ternyata nggak sekuat kelihatannya. Dia diam-diam pergi ke psikiater. Dia ngeluh dadanya sesak, susah napas, dan minta obat penenang. Ternyata, di balik sosoknya yang sangar, Taisan memendam depresi dan trauma mendalam dari masa lalunya. Di dalam kuilnya, Samin mulai menjalankan aksinya. Dia mengisi kekuatan iblis ke dalam tubuh para pengikutnya, lalu mengirim mereka melalui sebuah portal. Sinyal energi jahat yang kuat tiba-tiba terdeteksi oleh Juidol di markas mereka. Marok, si detektif, juga merasakannya dan langsung tancap gas. Tim yang lagi santai langsung panik. Semua liontin mereka menyala berkilau, mereka sadar kalau ini bukan pertanda baik. Lokasi sinyal itu menunjuk ke satu tempat, museum tempat Mir bekerja. Tapi, mereka tidak berhasil menghubungi handphone Mir. Tanpa menunggu perintah Taisan, mereka memutuskan buat langsung berangkat ke sana. Di tempat parkiran museum, suasana udah mencekam. Mir dikepung dan berhasil diseret oleh beberapa anak buah Samin. Mereka bukan lawan yang sepele. Tepat saat Mir dalam bahaya, tim Angel Capital datang, dan pertarungan besar pertama mereka setelah ribuan tahun pun pecah. Tapi ada satu masalah besar. Mereka sekarang ada di dalam wujud manusia, dan kekuatan dewa mereka tersegel. Mereka harus bertarung hanya dengan kekuatan fisik. Para roh jahat ini ternyata sangat kuat dan brutal. Satu persatu anggota tim mulai kewalahan. Doni dilempar, Wonseng dan Kangji dipukuli. Bahkan Malsok yang paling kuat secara fisik harus menerima luka tusukan yang parah. Mereka benar-benar terdesak. Sementara itu, Taisan yang baru selesai dari psikiater kembali ke kantornya. Dia melihat banyak panggilan tak terjawab dari timnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi jahat yang sama. Kalungnya, sebuah artefak kuno, bersinar dan bergetar hebat. Taisan langsung sadar, teman-temannya dalam bahaya besar. Episode pun ditutup dengan adegan geng malaikat yang udah babak belur dan terpojok, siap dihabisi oleh para roh jahat. Marok yang ngebut di jalanan akhirnya tiba di lokasi, kaget melihat kenyataan itu. Gila guys, episode 2 ini komedi dan aksinya intens banget. Bisakah Taisan dan Marok menyelamatkan mereka? Ayo kita lanjutkan ke episode berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah apa adegan favorit kalian di episode ini, dan pastinya subscribe channel ini ya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.